Halo, selamat pagi, siang, ataupun sore. Perkenalkan, saya Siang-Siang dari Universitas Dian Nusantara, jurusan Manajemen semester 5. Di sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan ataupun maksudnya mewakili presentasi kami untuk kelompok 1, yaitu yang kami ambil dari materi 1 dan materi 2 untuk tugas besar manajemen strategi. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Siang-Siang, dan yang kedua ada Rena Ayu Lestari, dan yang ketiga ada Susilawati, keempat ada Tria Dewi Nawangsari, kemudian yang terakhir kelima ada Yuyun Wayuni. Sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu yang kami ambil judulnya konsep dasar manajemen strategik. Nah, strategik ini berasal dari kata Yunani yaitu strategos. Nah, artinya itu rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Nah, yang kedua yaitu manfaat manajemen strategik. Dengan menggunakan manajemen strategik sebagai suatu kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam organisasi, terutama yang berkaitan dengan persaingan, maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategik. Jadi pemecahan masalah dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil yang menguntungkan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategik ini, yaitu yang pertama, bisa memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Kemudian yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Kemudian yang keempat itu yaitu mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Terus yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Keenam, keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi ini akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Kemudian materi yang 1-3 adalah langkah dalam pengembangan organisasi. Langkah pertama, manajemen perlu secara detail mengidentifikasi aktivitas yang perlu dikerjakan baik langsung maupun tidak langsung sejak disusunnya proposal kegiatan ataupun TOR, pengujian dan penilaian, proses perencanaan program dan kegiatan, implementasi, pengendalian, dan pengawasan. Langkah kedua yaitu yang perlu dilakukan untuk menganalisis profil atau postur organisasi adalah mencari keterkaitan dari berbagai aktivitas rantai kegiatan tersebut, baik antar aktivitas pokok dan aktivitas penunjang. Kemudian yang langkah ketiga yaitu mencoba mencari sinergi potensial yang mungkin dapat ditemukan di antara output yang dihasilkan oleh setiap aktivitas yang dimiliki oleh organisasi. Di sini saya akan membahas tahap-tahap dalam manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari 3 kegiatan, antara lain yaitu ada perumusan strategi, terus ada implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal. Perusahaan menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, terus menetapkan objektif jangka panjang dan menghasilkan strategi alternatif, memilih strategi tertentu untuk dihasilkan isu perumusan strategi termasuk memutuskan bisnis apa yang akan kita masuki, terus apa yang akan kita hentikan, bagaimana pengalokasian sumber dana, apakah memperluas operasi atau memberhentikan operasi, dalam rangka apakah yang akan harus kita masukkan ke dalam pasar internasional, apakah yang akan kita lakukan untuk membentuk usaha patungan, dan bagaimana menghindari
pengambilihan perusahaan pesaing. Terus ada konsep dasar strategi. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh oleh organisasi dengan cara yang rasional dalam mewujudkan tujuan jangka panjang. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsisten atau inkonsistensi perilaku dan tujuan tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Sudut pandang yang diposisikan oleh organisasi dalam memunculkan aktivitas. Terus sebuah perspektif yang menyangkut visi dan integrasi di antara organisasi dan lingkungannya yang menjadi batas aktivitasnya. Terus ada rincian langkah aktris organisasi, isinya adalah informasi untuk mengelabui para pesaing. Tugas-tugas manajemen strategi menurut Arthur Thomson, A.J. Strickland ada 5 tugas manajemen strategi, yaitu mengembangkan visi dan misi strategi, merangkai atau menyusun tujuan-tujuan, membangun suatu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan, melaksanakan dan mengeksekusi strategi, mengevaluasi dan mengambil inisiatif, membuat koreksi, penyesuaian. Terus di sini ada juga pengembangan manajemen strategi. Pengembangan manajemen strategi adalah studi tentang bagaimana organisasi pengembangan dan menerapkan strategi untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini melibatkan proses analisis lingkungan eksternal dan internal, perumusan strategi, implementasi strategi, dan pengawasan serta penyesuaian strategi yang dibutuhkan. Di sini ada contoh studi kasus konsep dasar manajemen strategi. Salah satu contoh kasus mengenai konsep dasar manajemen strategi adalah perusahaan relatif fiktif yang ingin memperluas pasar global. Berikut adalah langkah-langkah yang perusahaan retail tersebut mungkin perlu melakukan dalam merencanakan dan melaksanakan strategi ekspansi global. Nah, di dalam analisis lingkungan ini, perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan global untuk memahami tren pasar, kebutuhan pelanggan, pesaing, regularitas, dan faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi kesuksesan ekspansi internasional mereka. Terus di sini juga yang kedua ada menetapkan tujuan. Mengapa harus ada tujuan? Karena perusahaan harus menentukan tujuan yang jelas dan teratur untuk ekspansi global mereka. Tujuannya ini dapat mencakup peningkatan pangsa pasar, keuntungan atau merek yang lebih kuat dari pasar internasional. Terus di sini yang ketiga ada analisis internal. Perusahaan perlu mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman mereka terkait ekspansi global. Hal ini dapat meliputi analisis sumber daya mereka, kemampuan manajerial, dan faktor-faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi ekspansi. Terus di sini ada memilih pasar target. Kenapa harus memilih target? Karena kita sebagai perusahaan perlu dilakukannya, yaitu melakukan riset pasar yang komprehensif untuk mengidentifikasi pasar terdekat kita untuk mencapai target yang berpotensi dan menguntungkan, menentukan pendekatan pemasaran yang tepat untuk setiap pasarnya gitu. Terus ada pengembangan strategi. Di sini kita harus melakukan pengembangan strategi berdasarkan analisis lingkungan, analisis SWOT, dan pemilihan pasar target. Perusahaan perlu mengembangkan strategi ekspansi global yang mencakup rencana pemasaran, distribusi berbanding, dan strategi lainnya yang relevan gitu kan. Terus di sini ada implementasi dan pengendalian. Perusahaan harus melaksanakan strategi mereka dengan memastikan koordinasi yang relatif antara departemen internal dan mengalokasikan sumber daya yang tepat dan memantau perkembangan serta mengambil tindakan kolektif jika diperlukan. Terus di sini ada evaluasi penyusunan gitu kan, penyesuaian.
Kenapa kita harus mengevaluasi penyesuaian? Karena perusahaan secara yang teratur mengevaluasi pelaksanaan strategi mereka, melacak kinerja dan menyusun strategi jika diperlukan berdasarkan hasil relevan tersebut. Dalam implementasi pengelolaan strategi ekspansi global ini, perusahaan dapat menggunakan konsep dasar manajemen strategi seperti analisis SWOT, analisis lingkungan, serta pantauan dan pengadilan yang efektif. Selanjutnya, visi, misi, tujuan, dan strategik perusahaan. Visi dan misi adalah landasan penyelenggaraan program sebuah instansi. Visi dan misi tentu tidak untuk dijadikan simbol atau kalimat berbingkai yang tanpa makna. Banyak visi dan misi yang mandul karena tidak dapat dijabarkan ke dalam program kerja operasional. Banyak ditemui aparatur yang apabila ditanya tentang visi dan misi yang ada di unit kerja mengatakan tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, tidak terbesit dalam benak memorinya, dan tentu tidak menjadikan sumber inspirasinya dalam melaksanakan pekerjaan. Kondisi ini mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa visi dan misi hanya merupakan simbol semata. Beberapa definisi tentang visi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan apa yang tampak dalam hayal, penglihatan atau pengamatan, atau kemampuan melihat gambaran atau wawasan masa depan yang diinginkan berdasarkan penglihatan, pengamatan, perbandingan kondisi yang ada, dan keadaan sekarang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988. Yang kedua, visi adalah kemampuan memandang, kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang, ide yang ada dalam angan-angan tentang sesuatu. Dan yang ketiga, visi adalah bayangan tentang masa depan organisasi, baik itu perusahaan atau lembaga. Visi yang efektif antara lain harus memiliki karakteristik seperti imageable atau dapat dibayangkan, desirable atau menarik, visible atau realistis dan dapat dicapai, fokus atau jelas, fleksibel atau aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir adalah communicable, mudah difahami. Pada dasarnya, visi harus menggambarkan beberapa hal, yaitu menetapkan arah tentang apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar berhasil, menyatakan kemana organisasi diarahkan, akan menjadi apa, atau untuk berapa lama atau sampai kapan. Kondisi ideal yang ingin diciptakan oleh perusahaan di masa yang akan datang, meskipun mungkin tidak akan pernah tercapai, tetapi orang-orang dalam organisasi itu tidak akan pernah berhenti untuk mencapainya. Jika suatu organisasi mampu menyusun visi yang tepat, akan membantu pada 3 hal penting sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan arah yang diinginkan secara gamblang, jelas dan tegas, mendorong dan memotivasi orang bergerak ke arah yang benar, meski langkah-langkah awal mungkin menyakitkan. Dan yang terakhir, membantu mengkoordinasikan tindakan orang-orang yang berasal dari bidang-bidang yang berbeda. Kunci keberhasilan dan implementasi dari visi pada suatu perusahaan adalah: yang pertama, keterlibatan total dari setiap level organisasi. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, menghilangkan hambatan yang ada. Dan yang terakhir, secara terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan. Misi perusahaan. Setelah visi, kemudian dijabarkan ke dalam misi. Adapun yang dimaksud dengan misi adalah sebagai berikut. Yang pertama, misi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Yang kedua,
misi adalah tugas khusus yang menjadi tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga, misi merupakan langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan guna merealisasikan terciptanya visi. Definisi-definisi tersebut menggambarkan bahwa misi semakna dengan usaha, kegiatan, tindakan yang strategis, dan merupakan tugas satuan yang mendukung tugas kerja organisasi. Visi dan misi perlu dirumuskan dengan jelas dan benar. Oleh karena itu, diperlukan adanya beberapa karakteristik atau kriteria rumusan visi dan misi yang jelas dan benar pula. Pernyataan misi harus mampu menentukan kebutuhan apa yang dipuasi oleh perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, di mana mereka berada, dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan. Langkah penyusunan misi yang umum dilakukan oleh organisasi atau perusahaan adalah dengan mengikuti tahap-tahap berikut ini. 1. Melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan organisasi. 2. Penyusunan prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang paling penting. 4. Mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau paragraf yang menggambarkan misi perusahaan. 4. Mengedit kata-kata sampai terdengar benar atau sampai setiap orang kelelahan untuk adu argumentasi berkaitan dengan kata-kata atau fase favorit mereka. Untuk menjamin bahwa misi yang telah dirancang merupakan sebuah misi yang baik, maka harus 1. Cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak saat ditetapkan. 2. Cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah. 3. Fokus pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki perusahaan. 4. Bebas dari jargon dan kata-kata yang tidak bermakna. Manajemen seharusnya menggunakan tujuan untuk menuntun perusahaan mereka dengan cara menggunakan tujuan tersebut sebagai petunjuk dalam membuat keputusan, meningkatkan efisiensi, serta menjadi petunjuk untuk melakukan performance appraisal. Secara umum, tujuan dikategorikan dalam dua jenis, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah sasaran usaha yang diupayakan oleh perusahaan untuk dicapai biasanya dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah sasaran usaha yang diupayakan oleh perusahaan untuk dicapai dalam kurun 3 atau 5 tahun. Tujuan dan strategi perusahaan. Tujuan strategi perusahaan. Tujuan perusahaan menyediakan dasar untuk perencanaan, pengorganisasian, permotivasian, dan pengendalian. Pengertian strategi perusahaan. Strategi perusahaan merujuk pada rencana aksi jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini melibatkan alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, dan tindakan yang dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Strategi dapat mencakup inovasi produk, ekspansi pasar, efisiensi operasional, atau keunggulan biaya. Terdapat dua aliran besar yang dapat dijadikan landasan dalam menentukan strategi, yaitu yang pertama, strategi utama merupakan seperangkat alternatif strategi perusahaan yang secara umum dijadikan patokan dalam menentukan strategi yang akan diambil oleh suatu perusahaan. 2. Strategi generik, misalnya Porter's Generic Strategies. Setelah visi dirumuskan, maka seluruh strategi perusahaan harus mengacu pada visi tersebut dan tidak boleh dibalik. Strategi dulu yang disusun, baru visi belakangan. Sebab hal ini dikhawatirkan strategi tidak akan efektif karena komitmen dan arah tujuan seluruh orang dalam perusahaan berbeda dan terkotak-kotak dalam fungsional struktur. Menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi visi dan misi. Dalam penetapan visi perusahaan harus memenuhi persyaratan dan kriteria. Adapun persyaratan dan kriteria visi perusahaan secara umum antara lain: 1. Dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. 2. Dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. 3. Berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. 4. Memiliki nilai yang diinginkan oleh anggota organisasi perusahaan. 5. Terfokus pada permasalahan instansi perusahaan agar dapat beroperasi. Contoh visi misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Perusahaan konstruksi. Visi yang pertama,
memberikan pelayanan berkualitas di bidang jasa. Fondasi Mini Boredavel. 2. Mengambil bagian dalam pengembangan dan pengembangan aset bangsa menuju bangsa yang memiliki sumber daya manusia dengan produktivitas tinggi demi mengisi kebutuhan usaha domestik maupun luar domestik. Misi 1. Menjadi perusahaan jasa. Fondasi Mini Boredavel yang kompeten, profesional, dan dapat dipercaya. 2. Menjadi perusahaan yang fokus pada jasa. Fondasi Mini Boredavel yang mampu berdaya saing global dan mendapat apresiasi secara internasional. 3. Komitmen memberikan kepuasan pelanggan dengan menjaga kualitas, harga, dan waktu pengerjaan. 4. Memberikan kesempatan lapangan pekerjaan pada SDM potensial. Nah, di dalam contoh visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan, ada perusahaan fashion yang merupakan salah satu brand fashion ternama, Love Bonito, memiliki visi dan misi yang inspiratif dan berfokus pada isu perempuan. Perusahaan ini juga memiliki tujuan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat dan customer lewat komunitas perempuan yang dibuat. Di sini visinya yaitu We envision a world where women are confident and empowered to pursue their dreams through life's milestones. Kemudian untuk misinya sendiri yaitu ada creating and designing clothes that let you be you, unabashed, uninhibited, and undeniably. Kemudian ada carving a safe Eden for you to be yourself, discover your fullest potential, and connect you with our community of women to inspire each other through stories and sharing. Nah, di sini untuk visi dan misinya. Visinya sendiri yaitu kami membayangkan sebuah dunia di mana perempuan percaya diri dan berdaya untuk mengejar impian mereka melalui tonggak sejarah dalam hidup. Kemudian untuk misinya yaitu menciptakan dan mendesain pakaian yang membuat Anda menjadi diri Anda sendiri tanpa malu-malu, tanpa hambatan, dan tanpa dapat disangkal. Kemudian ada menciptakan surga yang aman bagi Anda untuk menjadi diri sendiri, menemukan potensi maksimal Anda, dan menghubungkan Anda dengan komunitas wanita kami untuk saling menginspirasi melalui cerita dan berbagi. Nah, sementara fokus bisnis perusahaan ini yaitu bergerak di segmen market perempuan Asia dengan menciptakan desain pakaian yang mengutamakan kenyamanan. Kemudian untuk contoh yang lainnya yaitu visi perusahaan menjadi pemimpin global dalam inovasi teknologi yang berkelanjutan. Kemudian menjadi mitra terpercaya dalam menyediakan solusi energi terbarukan bagi masyarakat dunia. Kemudian untuk misi perusahaannya yaitu pertama, menyediakan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan kami dengan fokus pada keberlanjutan. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui investasi dalam sumber daya manusia dan pengembangan produk lokal. Kemudian untuk tujuan perusahaannya yaitu meningkatkan pangsa pasar sebesar 15% dalam 2 tahun mendatang dan menurunkan tingkat emisi karbon produksi sebesar 20% dalam 5 tahun. Kemudian untuk strategi perusahaannya yaitu mengadopsi pendekatan diferensiasi dengan fokus pada inovasi produk untuk membedakan diri dari pesaing-pesaing. Kemudian ada ekspansi global melalui kemitraan strategis dan akuisisi untuk mendiversifikasi portofolio bisnis. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan sebelumnya yaitu menetapkan arah perusahaan melalui manajemen strategis, melibatkan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi. Visi perusahaan merupakan pernyataan yang krusial untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan ke arah perusahaan jangka panjang. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian suatu perusahaan yang ingin dicapai. Nah, dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan atas jawaban want to be dari perusahaan. Kemudian untuk misi perusahaan yaitu pendefinisian dari bisnis perusahaan
yang meliputi produk atau jasa yang disediakan perusahaan, pasar yang dilayani, teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pasar tersebut. Suatu pernyataan harus mampu menentukan kebutuhan apa yang dikuasai oleh perusahaan, siapa saja yang memiliki kebutuhan tersebut, di mana mereka berada, dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan. Nah, untuk tujuan perusahaan yaitu target-target yang bersifat lebih luas yang ingin dicapai oleh perusahaan. Penentuan tujuan perusahaan harus dibuat realistis, fleksibel, jelas perumusannya, terukur kemajuannya, dan dirancang untuk jangka waktu pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dan untuk penilaian dan evaluasi terhadap visi dan misi perusahaan terhadap 9 komponen perlu dilakukan untuk meyakinkan efektivitas visi dan misi yang menjadi landasan segala aktivitas perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan presentasi ini kita semua dapat memahami tentang manajemen strategik. Terima kasih.